Wacana dua poros Ganjar Prabowo versus Anies Baswedan yang sempat redup kali ini diangkat kembali, diperbincangkan lagi. Apakah akan terjadi atau tidak? Mari kita bahas. Pada mulanya Pak Jokowi, presiden kita, memang mempunyai cita-cita bahwasannya Pilpres 2024 nanti diwarnai dinamika politik dengan Ganjar berpasangan bersama Prabowo melawan dengan koalisi perubahan pada saat itu, yakni Anies Baswedan. Mimpi Jokowi tersebut tidak terrealisasi pada saat itu karena memang PDIP mendeklarasikan Ganjar sebagai bakal calon presidennya dan juga Gerindra mendeklarasikan ketua umumnya, yakni Pak Prabowo Subianto, sebagai bakal calon presidennya pada saat itu yang memang berkoalisi bersama PKB. Namun seiring berjalannya waktu, ketika PKB meninggalkan koalisi, meninggalkan Pak Prabowo, bergabung menjadi bakal calon wakil presidennya Anies Baswedan, dan sejauh ini sampai saat ini Gerindra bersama Koalisi Indonesia Maju belum mempunyai sosok calon wakil presiden. Begitupun dengan Ganjar Pranowo belum mempunyai calon wakil presiden sampai saat ini. Sampai muncullah celetukan tanggapan dari elit PKB bahwasannya bisa saja pendaftaran ke KPU nanti muncul dua poros calon presiden. Hal ini menguat bahwasannya Prabowo dan Ganjar akan dikawinkan kembali untuk maju melawan Anies Baswedan dan Caimin. Hal ini tentu mungkin saja terjadi karena memang politik adalah sebuah seni untuk membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi saya bisa katakan bisa saja terjadi, tapi kalau dilihat secara fakta realita di lapangan saat ini tentu akan sangat sulit. Letak kesulitannya di mana? Yakni siapa yang ingin jadi wakil presidennya. Nah, kita tahu PDIP dengan sosok Ibu Megawati sebagai pengambil keputusan tertinggi yang terkenal dengan orang yang sangat konsisten dengan keputusannya, itu akan sangat sulit merelakan Ganjar Pranowo sebagai wakil presidennya Prabowo. Yang mana juga kita tahu saat ini PDIP itu diperkuat sebagai partai pemenang di Indonesia. Tentu hal ini sangat sulit. Begitupun sebaliknya dengan Prabowo, yang mana Koalisi Indonesia Maju ini saat ini memang sudah sangat solid dan kuat. Kalau mungkin ketika dulu Prabowo hanya berkoalisi dengan Caimin, dengan PKB, bisa saja mungkin Prabowo akan lebih legowo menjadi wakil presidennya Ganjar karena waktu itu hanya dua partai saja. Tapi saat ini Koalisi Indonesia Maju selain Gerindra itu sudah ada partai-partai besar, partai-partai parlemen. Di situ di dalamnya ada 3 dan itu tidak kecil, Golkar, Demokrat, dan PAN. Ya, Prabowo semakin yakin dan semakin pede bahwasanya ia bisa memenangkan Pilpres 2024 nanti. Dua kekuatan besar inilah yang membuat kita, bahkan para pengamat politik kita juga masih sulit untuk menyimpulkan apakah ini akan terjadi dua poros dengan perkawinan antara Ganjar dan Prabowo. Dan apabila terjadi, siapa yang akan menjadi capresnya dan siapa yang akan menjadi cawapresnya, itu masih jadi pertanyaan besar. Kalau kata Mbak Puan, kita tunggu saja dalam 1 bulan ini. Nah, ini ditafsirkan apakah memang 1 bulan ini lihat elektabilitas Ganjar apakah bisa melewati Prabowo atau tidak. Kalau memang bisa melewati Prabowo, maka PDIP akan menyodorkan proposal untuk Ganjar harga mati sebagai calon presidennya. Dan apabila Ganjar mungkin tidak bisa melampaui elektabilitas Prabowo Subianto, maka dengan berat hati PDIP harus menerima kenyataan itu, maju Pilpres sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Kalau dihitung-hitung, memang wacana kawinkannya Prabowo dan Ganjar ini tidak hanya muncul dari keinginannya Pak Jokowi, letukan dari elit PKB, bahkan PDIP juga membuka ruang sebesar-besarnya untuk itu. Karena saat ini kalau dilihat kondisi di lapangannya, sepertinya partai banteng ini sudah mulai memperhitungkan kekuatan dari Pak Prabowo Subianto. Karena kalau dihitung secara kertas ya, hasil suara parlemen partai yang berkoalisi saat ini itu adalah yang tertinggi itu di Pak Prabowo. Gabungan antara Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat ini itu menghasilkan 39% suara di parlemen, sedangkan menyusul dengan Anies dan Caimin 26%, dan yang terakhir koalisi PDI bersama P3 ya ini sekitar 23%-an. PDIP mungkin berpikiran ulang, jangan sampai PDIP kalah telak dan mungkin bisa jadi tidak masuk
putaran kedua. Itu mungkin yang dikhawatirkan, hitung-hitungan. Walaupun bahasanya kader PDIP sampai sekarang masih optimis, masih percaya diri bahwasanya PDIP itu sudah melalui banyak sekali dinamika politik, dikeroyok sekalipun pada Pilpres 2014 mereka tetap menang. Nah, itu diksi-diksi yang dipakai saat ini oleh kader PDIP. Namun kelihatan PDIP masih memperhitungkan Pak Prabowo. Jadi hal ini tentu menggambarkan PDIP masih belum terlalu yakin dengan kondisi saat ini. Jadi pertanyaannya, yang kita tahu selama ini Pak Prabowo itu panutannya adalah Pak Jokowi. Setiap momentum apapun, dimanapun, diwawancara oleh siapapun, Prabowo Subianto selalu mengatakan bahwasanya dia taat dan satu komando dengan Pak Jokowi. Pertanyaannya, kalau seandainya nanti Pak Jokowi menawarkan solusi Pak Prabowo untuk gabung sama Pak Ganjar dengan posisi sebagai cawapres dari Pak Ganjar, apakah Prabowo akan nurut? Koalisi Indonesia Maju yang merupakan notabene mayoritas adalah koalisi pemerintahan, apakah akan nurut dengan Pak Jokowi atau tetap maju mengusung sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju? Kita tunggu perkembangan politik berikutnya. Terima kasih.